Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang kalor, proses kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum memasuki terhadap materi tersebut, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rafael Alkejaini dengan NIM 120. Saya Muhammad Yusuf Pratadi dengan NIM 122. Saya Muhammad Bintang Bayaki dari NIM 123. Saya Wismar Tiga Putra dari NIM 121. Nama saya Virgiwan Akbar Habibie Sudianto dengan NIM 124. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Panas mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, konduksi biasanya terjadi pada logam karena memiliki partikel yang lebih padat. Nah, ada juga contoh dari proses konduksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memberikan suatu contoh proses konduksi. Ketika setrika dinyalakan, elemen pemanas di dalamnya mulai menghasilkan panas. Panas ini merambat melalui logam dasar setrika nih, yang ini nih. Saat bagian logam menyentuh kain, panas berpindah ke serat kain, membuatnya lebih halus dan rapi. Nah, jadi gini nih contohnya. Nah, tadi kan habis mempelajari konduksi ya. Nah, sekarang apa sih itu konveksi? Konveksi itu adalah peristiwa atau kejadian terhadap perpindahan kalor yang melalui fluida. Nah, fluida itu terdapat cairan dan gas. Tidak seperti konduksi. Konduksi melewati benda-benda padat. Nah, kalau konveksi ini fluida. Nah, terus dalam konveksi ini terdapat energi panas. Nah, energi panasnya itu biasanya lebih ringan sehingga energi panas itu bakal naik ke atas. Berkebalikan dengan energi yang dingin. Energi dingin akan mengendap ke bawah karena energi dingin itu lebih berat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konveksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami terjadi tanpa adanya bantuan gaya luar. Perpindahan panas ini disebabkan karena perbedaan suhu yang menimbulkan perbedaan massa jenis fluida. Yang kedua ada konveksi paksa. Konveksi paksa terjadi karena adanya bantuan gaya luar. Gaya luar ini mempercepat perpindahan panas yang membuat fluida bergerak lebih cepat dan merata. Selanjutnya, contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika air dipanaskan dari bawah, bagian dasar panci menjadi lebih panas terlebih dahulu. Air panas tersebut memiliki massa jenis lebih kecil sehingga naik ke permukaan. Sementara air yang lebih dingin di bagian atas turun menggantikan posisinya. Siklus naik turun ini terjadi tanpa bantuan alat atau gaya luar, murni akibat perbedaan suhu dan massa jenis. Jadi konveksi air mendidih termasuk ke dalam konveksi alami karena gerakan fluida terjadi secara spontan akibat pemanasan tidak merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa perlu media perantara. Peristiwa radiasi juga bisa terjadi di ruang hampa. Untuk contoh peristiwa radiasi yaitu panas matahari yang sampai di bumi, meskipun di antaranya terdapat ruang hampa udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh peristiwa perpindahan kalor melalui radiasi. Ketika kita menjemur kain basah di bawah terik matahari, sebenarnya sedang terjadi proses perpindahan kalor melalui radiasi. Sinar matahari membawa energi panas tanpa perlu perantara. Energi ini diserap oleh permukaan kain, sehingga suhu kain meningkat. Panas tersebut membuat air dalam kain menguap sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kain menjadi kering. Inilah contoh sederhana bagaimana kalor berpindah secara radiasi, langsung dari matahari ke benda, bahkan melalui ruang hampa sekalipun. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perpindahan kalor merupakan proses penting dalam kehidupan dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah melalui tiga cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing memiliki mekanisme dan contoh penerapan yang berbeda. Namun, semuanya menunjukkan bagaimana energi panas dapat mengalir tanpa memindahkan zatnya. Pemahaman tentang perpindahan kalor membantu kita menjelaskan
berbagai peristiwa sehari-hari seperti memasak, pendinginan, hingga sistem kerja mesin dan alat elektronik. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak memanfaatkan energi panas secara efisien dan ramah lingkungan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.